Halo semuanya, saya Nina, saya dari Indonesia. Jadi, sebelum berbicara tentang sampah plastik impor, saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan kepada kalian. Tahukah Anda apa yang akan terjadi pada sampah setelah Anda membuangnya ke tempat sampah? Tidakkah Anda tahu? Baik, saya akan memberitahukannya kepada Anda. Jadi, sampah Anda bisa saja dibuang dan dibakar di halaman depan rumah warga Desa Bangun. Sebuah desa yang terletak 20 menit dari rumah saya di Jawa Timur, Indonesia. Seperti yang bisa Anda lihat di video, sampah plastik diselundupkan di dalam kiriman gulungan kertas yang diimpor oleh pabrik kertas Indonesia. Setiap tahun Indonesia mengimpor lebih dari 3 juta ton limbah kertas untuk industri kertas dalam negeri. Hal tersebut bisa membawa hingga 900.000 ton kontaminan kotor, termasuk plastik yang tidak dapat didaur ulang. Indonesia telah mengimpor limbah kertas sejak tahun 1980-an, karena pabrik kertas kita membutuhkan pasokan limbah kertas secara teratur. Limbah kertas domestik tidak dapat memenuhi permintaan, karena kurangnya sistem pengumpulan sampah, dan kami tidak memiliki kebijakan pemisahan sampah. Sejak Cina melarang impor limbah bekas pada 2018, pengiriman limbah kertas ke Indonesia meningkat hampir 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Limbah tersebut berasal dari Italia, Inggris, Kanada, Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat. Lebih banyak sampah dibuang dan dibakar di halaman rumah, lahan pertanian, pinggir jalan, dan di sepanjang tepi sungai. Orang-orang di Desa Bangun mengumpulkan dan memilah sampah plastik daur ulang, lalu menjualnya ke pabrik daur ulang plastik. Plastik yang tidak bisa didaur ulang dijual ke pabrik duffel sebagai bahan bakar. Kalian semua di sini pasti tahu bahwa membakar sampah plastik bisa melepaskan gas rumah kaca dan racun dioksin. Tapi orang-orang di sana tidak tahu efek berbahaya dari pembakaran plastik. Jadi mereka terus membakarnya. Abu beracun akan jatuh ke tanah di mana ayam kampung akan memakannya. Telur-telur ayam di Desa Bangun telah tercemar dioksin. Tingkat dioksinnya ini telah melebihi tingkat aman dioksin dalam telur. Daur ulang plastik dimulai dengan memotong sampah plastik menjadi potongan-potongan kecil, kemudian dicuci dengan air sungai, dan kemudian limbah yang tidak diolah langsung dibuang ke sungai. Kita akan melihat jutaan partikel mikroplastik. Di sungai, mikroplastik akan menyerap polutan seperti limbah industri, pestisida, logam berat, dan deterjen. Ikan di sungai memakan plankton yang berukuran sama dengan mikroplastik. 80% ikan di sungai berantas menelan mikroplastik di perutnya. Jika kita makan ikan yang telah terkontaminasi mikroplastik dalam jangka panjang, kita bisa mendapatkan cacat kesehatan atau dampak kesehatan yang serius, seperti gangguan hormon, kanker, dan bahkan cacat dari lahir. Untuk mencegah dampak pencemaran di Desa Bangun dan Sungai Berantas, saya dan tim saya, River Warrior, berlayar menyusuri sungai dan memantau kemakmuran pabrik kertas dan pabrik daur ulang plastik di sepanjang sungai. Kami memantau kualitas air dan menemukan bahwa semua sampel air dan air limbah yang kami kumpulkan dari Sungai Berantas mengandung mikroplastik. Artinya, mikroplastik telah mencemari sumber air minum bagi lebih dari 6 juta orang yang tinggal di hilir pabrik. Indonesia kekurangan layanan pengelolaan sampah yang layak. 60% sampah dari rumah tangga tidak dikelola dengan baik. Masih banyak masyarakat yang membuang sampahnya ke sungai dan tidak pernah peduli bahwa hal tersebut akan mencemari lingkungan. Jadi pada 2019 saya menulis surat kepada Presiden Donald Trump dari Amerika untuk berhenti mengekspor sampah plastik ke Indonesia dan mendaur ulang sampah mereka sendiri. Ini adalah video saya bersama tim saya. 72% ikan di sungai kita teracuni oleh mikroplastik. Amerika Serikat sudah berpuluh-puluhan tahun telah mengekspor sampah plastiknya ke Indonesia.
Dan kemudian saya menulis kembali pada bulan Maret 2021 kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dan akhirnya ekspor limbah kertas Amerika turun sekitar 50%. Dari 900 ton pada 2018 menjadi 400 ton pada 2020. Belanda dan negara maju lainnya memiliki fasilitas yang lebih baik untuk mendaur ulang sampah plastik. Tolong jangan tambah lagi masalah sampah di Indonesia. Daur ulang itu kotor dan mahal. Mohon ditunggu sebentar. Pengekspor sampah ke negara kita harus bertanggung jawab untuk membersihkan tempat pembuangan tumpukan sampah asing di desa dan di tepi sungai. Karena sampah plastik Anda tidak didaur ulang dengan cara yang aman di sini. Sampah plastikmu mencemari lingkungan di negaraku. Saya khawatir tentang lingkungan saya di masa depan. Berapa banyak yang akan lebih buruk. Saat ini lingkungan kita sudah sangat tercemar oleh plastik. Dan mikroplastik sudah mencemari tubuh kita. Mikroplastik ada di dalam tubuh kita. Jika Anda terus mengekspor sampah plastik Anda ke Indonesia, maka Anda mencemari lingkungan saya. Saya dan banyak anak di Indonesia tidak akan hidup dan tumbuh di lingkungan yang aman dan sehat. Banyak anak-anak akan sakit karena pembuangan dan pembakaran polusi plastik. Sebagai anak-anak, kita memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang aman, bersih, dan sehat. Jadi generasi sekarang tidak boleh mencuri hak-hak dasar kita dan membahayakan kehidupan generasi berikutnya. Negara maju harus melarang ekspor sampah plastik ke Indonesia. Karena kita tidak memiliki kapasitas untuk menangani masalah sampah kita sendiri. Jadi, tolong jangan menambah beban kami. Indonesia bukan tempat pembuangan sampah global. Tolong hentikan ekspor sampah plastik ke Indonesia. Dan tolong bantu saya untuk mewujudkan impian saya, hidup di lingkungan yang aman, bersih, dan sehat, bebas dari polusi plastik. Terima kasih atas perhatian Anda.